Aktor mak lampir Sandi Permana tewas dibunuh tetangganya sendiri, Nanang Irawan alias Gimbal. Pembunuhan itu terjadi di Perum TNI Polri Cibarusah, Jaya Blok H4 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 12 Januari 2025 pagi sekitar pukul 6:45. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Tripurta, dalam keterangannya pada Kamis 16 Januari 2025 mengatakan, peristiwa ini bermula saat tersangka sedang memperbaiki sepeda motor di pinggir jalan di depan rumahnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jakarta, Anas Furkon Hakim. Baik rekan Anas, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik. Terima kasih rekan Arin dan juga selamat siang Tribuners. Pada hari ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers pengungkapan kasus pembunuhan aktor sinetron Mak Lampir, yakni Sandi Permana, yang tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri, yakni Nanang Irawan alias Gimbal. Peristiwa pembunuhan itu terjadi di dekat kediaman pelaku dan juga korban di uh, perumahan Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 12 Januari 2025. Adapun dalam konferensi pers hari ini terungkap bahwa Nanang Gimbal dan Sandi Permana uh, tidak harmonis dalam menjalin hubungan tetangga. Perseteruan antar keduanya dimulai pada 2019 ketika Sandi Permana hendak melakukan pesta pernikahan di depan rumahnya. Namun saat itu Sandi menebang pohon yang ada di pekarangan rumah Nanang Gimbal hingga membuat Nanang Gimbal emosi. Namun saat itu Sandi tidak izin terlebih dahulu ketika hendak melakukan penebangan pohon tersebut. Ketika itu Nanang Gimbal tidak langsung menegur korban karena mengetahui bahwa korban merupakan sosok yang pemarah. Setelah itu perseteruan antar Nanang Gimbal dan Sandi Permana berlanjut pada Oktober 2024 saat rapat di Ketua RT setempat. Saat itu Sandi Permana menegur istri dari Ketua RT setempat dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Dan Nanang Gimbal mencoba menegur Sandi Permana agar tidak terlalu banyak bicara dalam rapat tersebut. Namun sebaliknya, uh, Sandi Permana justru kesal dengan pernyataan dari Nanang Gimbal dan mengatakan bahwa uh, dalam konferensi pers tersebut dikatakan bahwa uh, Sandi Permana mengatakan lo bukan siapa-siapa, lo bukan warga sini dan jangan terlalu ikut campur. Saat itu Nanang Gimbal hanya diam dan menahan emosinya. Dan puncak kekesalan dari Nanang Gimbal terjadi pada Minggu 12 Januari 2025 lalu ketika Nanang Gimbal hendak memperbaiki sepeda motor di pinggir jalan di depan rumahnya. Saat itu di Permana juga melintas di depan Nanang Gimbal dan menatap Nanang dengan sinis. Hanya itu, Sandi Permana juga meludah ke arah Nanang. Dan hal itu membuat emosi dari Nanang Gimbal memuncak. Kemudian Nanang mengambil sebilah pisau yang ada di kandang ayam di samping rumahnya. Setelah itu Nanang kemudian mengejar korban dan melakukan penusukan berkali-kali di bagian leher, kemudian kepala dan juga punggung. Dan tusukan yang paling parah atau yang paling mematikan adalah tusukan di bagian leher yang membuat luka robek hingga akhirnya membuat Sandi Permana meninggal dunia. Saat ini polisi telah menangkap Nanang Gimbal. Nanang ditangkap di Karawang, Jawa Barat pada Rabu kemarin.
Nanang juga sempat mencoba mengelabui petugas dengan mencukur rambut gimbalnya, dan ia meminjam gunting di sebuah warung di wilayah Kerawang, Jawa Barat. Dan saat ini juga Nanang Gimbal telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Demikian Arin, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Anas atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tribuners, wartawan kami juga melakukan wawancara bersama Direskrimum Polda Metro Jaya. Berikut kami tampilkan. Pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025, sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Barat, pada saat tersangka memperbaiki sepeda motor di pinggir jalan di depan rumah tersangka melihat korban sedang mengendarai motor dari arah depan. Posisi rumah tersangka kurang lebih jarak sekitar 2 atau 3 meter. Tiba-tiba korban meludah dan menatap sinis terhadap tersangka. Kemudian tersangka merasa emosi. Lalu tersangka mengambil pisau dari kandang ayam di samping rumah. Kemudian tersangka berlari mengejar korban dengan maksud untuk melukai korban serta meluapkan kekesalan yang selama ini terpendam. Selanjutnya, tersangka menusuk ke bagian perut kiri korban sebanyak 2 kali dalam posisi korban masih berada di atas motor. Kemudian korban berhenti dan korban melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan menghalangi tersangka untuk menusuk. Namun tersangka tetap berusaha untuk melukai korban dengan cara menusuk kembali ke arah pelipis sebanyak 1 kali. Kemudian menusuk kepala korban sebanyak 1 kali. Kemudian menusuk ke arah dada korban sebanyak 1 kali. Menusuk ke arah leher kiri korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.